Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan masih semangat belajar ya. Coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Bisakah kalian menunjukkan mana saja yang termasuk makhluk hidup dan mana yang bukan makhluk hidup? Materi atau segala sesuatu yang ada di bumi ini bisa kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama benda hidup dan yang kedua benda mati. Antara benda hidup dan benda mati itu dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya ciri-ciri kehidupan. Yuk kita kenali ciri-ciri kehidupan itu apa saja. Bergerak. Bergerak ada dua macam. Yang pertama gerak aktif. Gerak ini mudah sekali kita amati karena pergerakannya itu berpindah tempat. Terjadi pada manusia dan hewan. Dan yang kedua adalah gerak pasif. Gerak ini pergerakannya sangat lambat sehingga sukar kita amati. Gerakan ini terjadi pada tumbuhan. Nah, sekarang coba kalian amati orang yang sedang naik motor. Apakah motor termasuk benda hidup? Tentu tidak, karena pergerakannya harus dibantu oleh manusia. Jika tidak ada manusia, maka motor tidak akan bergerak. Selanjutnya adalah bernafas. Secara umum, makhluk hidup bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Setiap makhluk hidup memiliki alat atau organ pernafasannya masing-masing. Seperti manusia menggunakan paru-paru, insang digunakan oleh ikan, dan tumbuhan menggunakan stomata dan lentisel. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu adalah dua hal yang berbeda ya adik-adik. Tumbuh adalah proses bertambahnya ukuran atau volume sel tubuh. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan atau dengan kata lain, proses bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi alat tubuh. Tumbuh dan berkembang selalu terjadi bersamaan. Karena semakin besar ukuran tubuhmu, semakin bertambah pula kemampuan struktur dan fungsi alat tubuhmu. Kemudian berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Cara makhluk hidup berkembang biak pun bermacam-macam. Ada perkembangbiakan generatif, ada juga perkembangbiakan vegetatif. Reproduksi generatif. Reproduksi generatif adalah cara memperbanyak diri yang melibatkan proses peleburan sel gamet jantan dengan sel gamet betina atau dengan kata lain melalui pembuahan. Kalau pada tumbuhan, hal ini bisa dilakukan hanya pada tumbuhan yang memiliki bunga dan buah. Sedangkan pada hewan, ini bisa terjadi secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif merupakan cara memperbanyak diri tanpa melewati proses peleburan dua sel gamet. Artinya, hanya dengan satu induk tumbuhan saja itu dapat memperbanyak diri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat identik dengan induknya. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan itu bisa terjadi secara alami dan juga buatan. Vegetatif alami pada hewan contohnya adalah membelah diri yang terjadi pada amuba. Untuk tumbuhan bisa secara rizoma atau akar rimpang contohnya kunyit, umbi batang contohnya kentang, kemudian umbi akar contohnya singkong, geragih atau stolon contohnya rumput teki, umbi lapis contohnya bawang, tunas adventif contohnya cocor bebek, dan tunas contohnya pisang. Nah, untuk vegetatif buatan sebetulnya banyak sekali contohnya seperti stek, sambung atau enten, okulasi, cangkok, dan masih banyak lagi. Cuman ibu di sini hanya memberikan gambar cangkok saja. Selanjutnya memerlukan makan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk menghasilkan energi. Energi ini nantinya digunakan untuk beraktivitas seperti bermain, belajar, berolahraga, atau yang lainnya. Berdasarkan sumber makanannya, makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu heterotrof dan autotrof. Manusia dan hewan termasuk organisme heterotrof karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup ini memperoleh makanan dengan cara memakan makhluk hidup lain. Berbeda dengan tumbuhan,
Tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan termasuk organisme autotrof. Ekskresi. Ekskresi adalah proses mengeluarkan zat-zat sisa yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat yang dikeluarkan bisa berupa feses, urin, keringat, ataupun CO2 atau karbon dioksida. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ini artinya semua makhluk hidup itu peka terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Rangsangan bisa berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Rangsangan dari dalam tubuh, misalnya ingin buang air kecil karena kantung kemih sudah penuh dengan urin, atau rasa lapar yang muncul karena memang sudah saatnya makan. Nah, untuk rangsangan yang berasal dari luar tubuh, seperti cahaya, bunyi, rasa, dan sentuhan, itu bisa dirasakan oleh manusia dan hewan karena memiliki alat indera. Contohnya, ketika ada temanmu yang kentut dan kentutnya itu mengeluarkan bau yang tidak sedap, tentu kamu akan menutup hidungmu. Artinya, kamu peka terhadap rangsang bau. Sekarang bagaimana dengan tumbuhan ya? Nah, walaupun tumbuhan tidak memiliki indera, tumbuhan juga tetap peka terhadap rangsangan loh. Contohnya putri malu, ketika kamu sentuh, daunnya akan menutup. Yang terakhir adalah adaptasi. Adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya, bebek yang memiliki kaki berselaput untuk berjalan di lumpur. Kemudian, burung pelikan yang memiliki paruh besar untuk menangkap ikan. Kemudian lagi, contohnya kaktus yang memiliki daun sempit dan tebal untuk mengurangi penguapan. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi tubuh terhadap lingkungannya. Berbeda dengan adaptasi morfologi nih. Kalau adaptasi morfologi kan kita bisa lihat langsung. Nah, kalau adaptasi fisiologi ini tidak bisa kita lihat. Contohnya hewan herbivora seperti sapi. Sapi memiliki enzim selulosa untuk mencerna serat tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian perilaku atau tingkah laku terhadap lingkungannya. Biasanya, ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contohnya, bunglon mengubah warna tubuhnya atau mimikri untuk bersembunyi dari musuh. Contoh lainnya, cicak memutuskan ekornya saat ada musuh juga. Kemudian, pohon jati menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Nah, anak-anak, demikianlah ke-8 ciri makhluk hidup yang sudah Ibu jelaskan. Dimulai dari bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan makan, ekskresi, peka terhadap rangsang, dan yang terakhir, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jika salah satunya tidak ada, maka benda tersebut tidak bisa digolongkan sebagai makhluk hidup ya anak-anak. Sekarang kita kembali ke gambar yang awal yuk. Coba kalian sebutkan makhluk hidup dan benda mati yang ada pada gambar ini ya. Kemudian silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga dapat kalian pahami dengan baik ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.